Kepada Kang Epi hari ini sudah hadir dan juga Mbak Pagi. Prita Gozi, perencana keuangan. Saya akan ke Kang Epi terlebih dahulu. Gini. Kemarin kan Kang Epi dikatakan mengalami sakit gitu, tapi sakitnya menderita tumor ringan. Itu boleh diceritakan bagaimana kronologisnya? Oke, yang bisa saya ceritakan di sini adalah ketika serangan mendadak datang tiba-tiba tanpa diundang, itu yang membuat suasana menjadi panik. Jadi krisis pertama itu krisis kebingungan, bingung harus diapain nih, bagaimana. Tiba-tiba ada serangan berikutnya adalah biayanya harus sekian. Nah itu yang membuat tambah ruwet, crowded. Begitu kondisi yang menyerang pikiran juga. Oke, waktu itu ke dokter kemudian dibilang menderita begitu? Ya, seperti itu. Terus apakah ada pemeriksaan yang dilakukan waktu itu? Setelah didiagnosa itu serangannya, kenapa dibilang krisis? Menyerang ke penyakit yang kayaknya dibilang ini penyakit penyakit kelas ginkang lah, kelas nggak bisa ketebak dengan. Ya gimana tuh kelas ginkang, itu penyakit yang harus segera di cover oleh apapun misalnya. Kang Epi ingat nggak waktu itu biayanya berapa yang dihabiskan itu sampai akhir Kang Epi ini? Sekarang sudah dikatakan sembuh, Kang? Alhamdulillah dari ujian itu ya sudah lewat tuh. Pernah ditotal nggak sama Kang Epi itu? Pernah waktu di total biayanya berapa tuh yang dihabiskan? Wah, kalau saya mentotal sendiri saya minta ampun. Jadi saya nggak berani mentotal. Sampai bukannya besar sekali lah gitu. Besar sekali aja ya, sampai melibatkan kedua belah pihak. Nah, itu yang bikin paniknya itu. Waktu itu berobatnya apa itu, Kang Epi? Berobatnya apa? Treatmentnya seperti berobatnya apa? Ya selain obat apapun, medik maupun apapun dicoba lah gitu ya panik supaya ketiga sembuh. Itu tahap ketiga, panik ketiga. Oh, ini obatnya apa? Ini mesti apa obatnya? Dan harus siapa yang menangani khususnya siapa? Kayak itu yang dibikin panik tuh, itu sebenarnya apa yang membuat kita tenang itu sebenarnya apa? Safety net-nya itu ya. Jadi Kang Epi selama ini bekerja sebagai seorang entertainer, tidak punya itu namanya asuransi baik kesehatan maupun asuransi penyakit kritis. Itu mungkin masalahnya di situ ya, yang membuat saya panik keempat itu. Tidak ada yang mengcover pada saat keadaan seperti itu. Mungkin sampai di situ dulu ya saya ceritanya ya. Soalnya untuk mengingat ke peristiwa itu, perlu ketenangan. Perlu ketenangan. Tapi puji Tuhan tiba-tiba harus disuruh menghitung lagi kan. Maaf, saya tidak ingat. Sambil Kang Epi ini menenangkan diri, kita beralih dulu saya ke Prita ya. Tapi puji Tuhan karena sekarang Kang Epi kan sudah bisa kembali hadir dan bugar kan. Nah, kalau berkaca dari kasus yang dialami oleh Kang Epi, Mbak Prita melihatnya sebagai perencana keuangan seperti apa? Apakah harus sebenarnya asuransi kesehatan ini kita bayarkan? Gitu? Asuransi kesehatan itu sebetulnya di banyak negara maju itu diwajibkan dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena kita semua itu bisa sakit. Nah, khusus untuk seperti Kang Epi ataupun teman-teman lain yang istilahnya bekerja sendiri, yang tidak bekerja di kantoran, itu maka kewajiban memiliki asuransi kesehatan itu akan jauh lebih tinggi lagi, Mbak Shanas. Karena apa? Apabila sakit, itu biaya sakitnya tidak ada yang tanggung kecuali diri sendiri. Nah, selain daripada itu, ada satu hal yang kadang terlupa, bahwa pada saat sakit tidak bisa kerja. Kalau tidak kerja, honor ataupun lain-lain itu tidak ada karena bukan pekerja kantoran. Jadi istilahnya pekerja sendiri. Kalau pekerja sendiri itu ya dia sakit, dia liburan, dia uang tidak akan masuk ke dalam rumah tangga. Betul ya Kang Epi? Nah, itu sebabnya ada satu jenis lagi asuransi yang namanya asuransi penyakit kritis. Itu sebetulnya fungsinya untuk menggantikan penghasilan yang tidak diperoleh. Karena kalau asuransi kesehatan penggantian hanya bisa dilakukan kalau ada tindakan medis.
Nah, kalau misalnya sampai Kang Epi tadi cerita, saya berobatnya pun bingung, obat apa, kemana, dan lain-lain. Nah, kan ada yang memilih ke rumah sakit, istilahnya medis gitu tindakannya, itu bisa digantikan oleh asuransi kesehatan biasa. Tapi ada banyak juga masyarakat di Indonesia yang sukanya adalah pengobatan alternatif misalnya. Nah, yang pengobatan alternatif ini tidak bisa mendapatkan penggantian oleh asuransi kesehatan, biasanya masih bisa diganti oleh klaim tunai dari asuransi penyakit kritis. Oh, kalau kita sudah memiliki asuransi kesehatan, apakah kita harus juga memiliki asuransi penyakit kritis? Oke, sebenarnya kalau dibilang harus atau tidak, jawabannya adalah belum tentu. Kalau asuransi kesehatan itu mutlak semua orang harus punya, apalagi sekarang pun pemerintah sudah membantu kita semua, mulai ada program yang BPJS Kesehatan. Itu dengan premi yang sangat murah, itu semua orang di Indonesia harusnya bisa memiliki perlindungan kesehatan. Nah, kalau asuransi penyakit kritis itu, dia misalnya terjadi penyakitnya, oke, divonislah terkena salah satu dari list yang ada di penyakit kritis. Lalu misalnya klaimnya diterima oleh perusahaan asuransi, yang turun itu uang, uang tunai. Nah, uang tunai ini apakah cukup untuk berobat semuanya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kan tergantung kita punya uang pertanggungannya berapa. Misalnya Kang Epi waktu itu misalnya sebelum sakit punya asuransi penyakit kritis. Lalu tervonis kena penyakit, dapat penggantian misalnya 200 juta. Nah, pertanyaannya 200 juta ini bisa jadi cukup, bisa jadi tidak gitu. Tapi setidak-tidaknya ada sebagian penghasilan yang teramankan dengan adanya penggantian uang tunai. Artinya semakin besar uang atau nilai tunai yang bisa didapatkan apabila kita terdiagnosa penyakit kritis, tentunya semakin besar juga premi yang harus dibayarkan kita setiap waktunya gitu ya, Prit. Tapi apakah seperti Kang Epi nih sekarang sudah boleh dikatakan punya track record pernah mengalami penyakit yang boleh dikatakan nyaris menjadi penyakit kritis gitu. Betul. Bisakah untuk membeli polis asuransi penyakit kritis itu? Oke, kalau masalah underwriting dari asuransi, jadi underwriting tuh kayak persetujuan gitu Kang Epi. Jadi oh ya saya mau ngelamar nih jadi aplikan untuk polis asuransi, saya bisa disetujuin nggak sih? Nah, ini tergantung dari underwriting setiap perusahaan asuransi yang bisa berbeda-beda. Nah, tetapi ada tetapinya juga. Biasanya kalau udah ketahuan yang jenis itu dikecualikan. Jadi misalnya kan penyakit kritis banyak nih, ada jantung, apa dan lain-lain. Nah, mungkin kan Kang Epi belum pernah, insya Allah tidak dideteksi ada hubungannya dengan jantung. Nah, apabila nanti suatu saat misalnya terkena penyakit yang berhubungan dengan itu, bisa saja diganti. Gitu. Tetapi umumnya mereka yang pernah terdeteksi penyakit yang cukup berat akan ada additional premium. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya Mas Adrian yang belum pernah terdeteksi, mungkin bayar preminya 100. Tapi kalau Kang Epi ada tambahan lagi biaya, selain 100 ada tambahan 20 gitu. Karena apa? Dianggap lebih beresiko. Tapi kalau Kang Epi kemarin juga sempat menjalani pengobatan alternatif juga. Iya, sempat. Saya nggak kebayang barusan. Kalau bisa ada safety net gitu kalau ya. seandainya sebelum waktu itu udah punya yang namanya asuransi, saya nggak akan mengalami seperti ini. Tapi saya tidak menyesali keadaan seperti itu karena masih harapan itu masih ada, harapan lewat tadi apapun lah namanya.